Damkar, mereka yang berlari ke arah api. Sirin meraung malam itu, membelah gelap kota yang masih basah oleh gerimis. Di dalam mobil merah yang melaju kencang, para petugas damkar duduk tanpa banyak bicara. Mereka sudah hafal rasanya. Degup jantung yang cepat, bau asap yang menunggu, dan kemungkinan pulang tanpa tenaga. Dadang, sudah 31 tahun jadi petugas damkar. Banyak orang menyangka tugasnya hanya memadamkan api. Padahal kenyataannya jauh lebih besar, jauh lebih berat. Mereka mengevakuasi korban kecelakaan. Mereka menyelamatkan kucing yang terjebak di atap. Mereka menurunkan sarang tawon, ular yang menyerang kampung. Mereka menguras rumah-rumah yang kebanjiran. Mereka membuka cincin yang tersangkut di jari orang. Mereka membantu orang depresi yang ingin melompat dari jembatan. Mereka menolong siapa saja, apa saja, tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa mengenal waktu. Itulah damkar, tim penyelamat semua hal yang darurat. Ketika mereka tiba di lokasi, api sudah menjilat dinding rumah. Dadang melompat turun, helmnya mengetuk bahunya, dan tanpa pikir panjang ia masuk ke kobaran itu. Di balik asap tebal, ia memanggul seorang kakek, lalu mengangkat seorang anak kecil yang bersembunyi di bawah meja. Di luar warga hanya bisa tertegun. Kenapa mereka selalu berani masuk? Gumam seorang ibu. Karena kalau bukan kami, siapa lagi? Kata Dadang. Malam itu, setelah api padam dan warga aman, Dadang duduk di trotoar, seragamnya basah, tangannya hitam oleh jelaga. Tak ada tepuk tangan, tak ada kamera, tak ada sorotan. Hanya diam kota yang kembali tenang, karena ada seseorang yang berani menantang bencana demi orang lain. Damkar tak pernah meminta balasan. Mereka hanya ingin semua orang pulang dengan selamat. Bagi Dadang, damkar bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan jiwa. Selama puluhan tahun setiap sirin adalah panggilan tugas. Setiap malam siaga bisa berarti nyawa orang lain. Saya tidak menemukan nama petugas damkar Indonesia yang secara resmi dikenang di tingkat nasional seperti pahlawan dengan dokumentasi historis luas. Mengapa? Banyak petugas damkar bekerja dengan risiko tinggi, tapi dokumentasi media terhadap mereka relatif terbatas dibanding militer, polisi, atau tokoh sejarah. Tugas mereka sering terjadi sewaktu darurat, api, pendobrak kebakaran, evakuasi, situasinya cepat, penuh bahaya, dan kadang hilang dalam arus berita setelah api padam. Inspirasi kisah ini adalah Bapak Dadang Rahma, petugas damkar Kota Bandung, dan petugas lain di barisan Ksatria Biru se-Indonesia, mengajarkan keberanian tidak sama dengan popularitas. Kadang pahlawan tak dikenal publik luas, tapi tetap berjasa. Pengabdian tanpa pamrih, siap menolong kapan saja, walau harus korbankan waktu, tenaga, dan risiko. Bahwa tugas damkar bukan sekadar memadam api, melainkan menyelamatkan nyawa, manusia, hewan, masa depan. Inilah apresiasi kami, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas pengabdian besarmu sebagai pahlawan tanpa harus menjadi legenda.